Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan dialog dengan Pak Profesor Sutrisno Wibowo, Rektor UNY, yang sebenarnya sebentar lagi beliau akan mengakhiri jabatan beliau sebagai Pak Rektor dengan tujuan ada urusan lain lagi, memegang amanat yang lebih penting. Ini kesempatan terakhir beliau menjabat. Alhamdulillah kami dapat kesempatan di kampus vokasi Universitas Negeri Yogyakarta yang ada di Semanu. Ini kampus baru, masya Allah, ini berdiri 4 lantai, ya, gedung yang istimewa di daerah Semanu. Ini satu-satunya di Gunung Kidul yang kampus vokasi seperti ini. Nanti kita banyak-banyak tanya kepada beliau, dan tujuan dari wawancara ini yang pertama kita akan ulas tentang kampus ini, dan juga yang kedua tentang keberlangsungan pendidikan di UNY. Kami sapa dulu Pak Profesor Sutrisno. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya ini Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di kampus kami yang baru. Iya, masya Allah. Sudah diresmikan oleh Ibu Bupati minggu yang lalu. Dan alhamdulillah para pemirsa, ya, kampus ini sudah berdiri megah. Insya Allah akan mengawali tahun akademik 2020-2021 dengan jumlah mahasiswa sekitar 480, Pak Ustadz. Oh, berarti sudah ada mahasiswa ini Pak Prof. Ya, dan itu yang istimewa, anak-anak Gunung Kidul sekitar 240 orang. 240 orang berarti sekitar 50%. Ya. Itu memang sudah keharusan itu Pak Prof ya? Iya, karena kita sudah komitmen dengan Pemda, ya, bahwa kampus ini harus memberi kontribusi untuk pengembangan SDM Gunung Kidul. Tujuan kampus ini apa Pak Prof dengan kampus yang ada di Jogja? Ya, di kampus Gunung Kidul Semanu ini untuk menciptakan lulusan yang siap kerja, sarjana terapan. Sementara yang di kampus pusat ini akademik, S1, S2, S3. Nah, di sini langsung kerja. Ini seperti D4 aja ya? Ya, seperti kelanjutan SMK. Jadi misalnya ada SMK di mana kecamatan-kecamatan, mereka tinggal lanjut di sini. Bisa lanjut di sini. Untuk nambah keahlian gitu. Ya, betul. Ya, apa saja di sini Pak Prof? Kita punya tata boga, punya akuntansi, punya marketing. Marketing sekarang bukan dari rumah ke rumah ya. Oh, marketing ini sekarang medsos, macam-macam teknologi ya. Insyaallah. Ya, lalu administrasi perkantoran, ya. Kemudian tata busana, satu lagi elektronika. Elektronika berapa jurusan Pak Prof? Ada 6 dulu. Ada 6 dulu ya? Ya, kita ada jurusan yang potensial, itu manajemen wisata, kemudian agribisnis, tapi ini baru proses perizinan, Pak Ustadz. Jadi belum sampai ke sana. Iya, masya Allah, masya Allah. Dan ini terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Para pemirsa, ini kami bersama Pak Ustadz ini sangat cepat bekerja. Minggu yang lalu ketemu, langsung hari ini ketemu. Dan Pak Ustadz akan membantu UNY untuk membangun lab pendidikan karakter. Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak Prof. Jadi syarat masuk sini apa saja Pak Prof? Ini kan SMK, lanjutan SMK ya. SMA boleh juga? Oh, SMA boleh. Boleh ya. Boleh. Ini kan untuk ke vokasi langsung. Jadi bagaimana kita menciptakan lulusan yang siap kerja. Jadi intinya ya lulusan SMA, SMK itu saja. Pokoknya nanti kemanfaatannya juga untuk Gunung Kidul juga ya. Yang penting dia mengambil jurusan yang ada di sini. Untuk pertama memang baru 6, nanti insya Allah setelah lulus itu sudah ada kerjasama dengan pihak tertentu nggak Pak Prof? Misalnya perusahaan atau dinas-dinas tertentu? Sudah ada kerjasama di UNY dengan perusahaan, ya, kemudian dengan industri-industri, ya, untuk link and match-kan jurusan. Ya, tetapi begini Pak Ustadz, kita harus berpikir bahwa adik-adik mahasiswa nanti itu jangan 100% di industri. Kita bekali juga tentang masyarakat desa. Itu ilmu apa di situ Pak Prof? Ya, ini konteksnya saja. Jadi sosiologi pedesaan ini harus kita ajarkan supaya adik-adik itu ketika tidak diterima di industri maka bisa berwira swasta, kembali ke desa. Iya, itu yang kurang sekali sekarang itu lahan-lahan yang ada ya cuma sepuh-sepuh saja, yang muda-muda semuanya pada pergi merantau keluar. Ada yang bahkan ya sudah lulus SMA rata-rata ya buruh bangunan gitu.
nggak mau kembangkan skill gitu. Siapa tahu kan mereka bisa kembangkan pertanian gitu ya Pak Prof ya, dan yang lain-lain gitu ya. Dan memang kita harus mulai dengan sentuhan teknologi Pak Ustadz. Kalau pertanian itu hanya seperti dulu macul ya, mana mungkin ini adik-adik mau tertarik. Ya, pasti harus dengan mekanisasi, dengan mesin ya, harus gitu. Oh, berarti dengan kemajuan teknologi mereka sesuaikan lagi itu Pak Prof ya. Betul. Ya. Kalau marketing tadi juga berarti sesuai dengan sekarang sudah bukan hanya dari rumah ke rumah ya, sudah medsos berarti sampai teknologi dipakai ya. Medsos salah satu. Ya, tentu dengan berbagai aplikasi ya untuk pemasaran, sehingga jurusan pemasaran itu bisa masuk di semua lini. Semua perusahaan pasti butuh. Berarti kan kalau misalnya di Gunung Kidul ya bukan hanya pemasaran di sini, dia bisa meluas ke daerah lainnya karena sudah pakai jaringan medsos tadi itu ya. Betul. Iya. Nah, terus Pak Prof, tadi dari mahasiswa semuanya ada nggak yang untuk kalangan tertentu misalnya dibantu dengan beasiswa begitu? Ya. Untuk di sini Pak Prof. Kita menyediakan beasiswa untuk KIP kuliah untuk anak-anak yang kurang mampu. Nah, ini yang 400-an tadi itu ada? Iya ada. Jadi dia free Pak. Ya. Free. Itu beasiswa apa tuh Pak Prof? Namanya KIP kuliah ya. Dia bahkan mendapatkan uang saku. Oh Masya Allah. Uang saku 650.000 per bulan. Oh per bulan? Iya, dan itu menurut saya cukup ya untuk hidup. Iya. Cukup banget itu 650. 250-nya untuk dia makan gitu ya. Saya kira relatif lah. Asal kita bisa mengatur, saya kira cukup untuk itu. Sehingga saya berharap memang adik-adik itu cobalah belajar baik-baik supaya pintar. Kalau pintar itu beasiswa itu banyak. Ya, tapi kalau mohon maaf tidak mau belajar, akibatnya prestasi rendah, sulit untuk mencari beasiswa. Saya lihat Pak Prof di UN-nya itu sampai ada beberapa acara itu pakai IPK ya. Ya. Saya lihat komentar kemarin tuh Pak Prof. Jadi untuk meningkatkan apa itu Pak Prof mahasiswa, kita punya acara konser macam-macam gitu ya, ada acara beberapa acara tertentu ya berdasarkan IP. Rektor pun kalah ya. Jadi kalau masuk ada tempat duduknya atau diizinkan masuknya? Iya, di tempat duduknya. Ini para pejabat harus kelasnya festival. Oh gitu. Ada festival pokoknya mau duduk di depan tergantung IPK. Itu yang saya kemarin dengar lihat di live itu. Pak Prof kayak gitu ya. Jadi mereka pada berjuang untuk pokoknya Pak Prof jangan dulu undur dulu dong. Saya belum manfaatkan IPK saya ini untuk duduk ini. Masya Allah. Jadi insya Allah nanti yang melanjutkan juga akan terapkan seperti itu mudah-mudahan ya. Lebih ya sesuai dengan zamannya ya. Iya, taib. Jadi Prof saya balik lagi. Sekarang tadi vokasi tentang UNY kalau gitu secara umum Pak Prof. Kan ada S2, S1, S2, S3 ya. Nah, terus tentang saya nih Pak Prof. Ya, mau lanjut S3 di UNY, manajemen pendidikan. Ya, secara umum juga mahasiswa yang lain juga kan punya kiat-kiat untuk belajar. Kalau mahasiswa S3 apa saja itu kiat-kiatnya untuk belajar Pak Prof? Baik. Ini para pemirsa saya kenalkan ya. Beliau ini masuk di S3 by Research, bidang manajemen pendidikan. Memang saya menyarankan beliau masuk di manajemen pendidikan karena beliau itu mengelola pondok yang santri ya. Santrinya itu luar biasa banyaknya di mana-mana, kemudian pengajian di masyarakat. Nah, ini bagaimana yang beliau terapkan ini itu distrukturisasi, disistematisasi sehingga menjadi riset yang saya kira nanti akan bermanfaat untuk pengembangan pondok-pondok yang lain. Itu saya tertarik pada beliau sehingga beliau masuk di manajemen pendidikan. Nah, Pak Ustadz untuk S3 by Research itu tidak ada perkuliahan, tapi Pak Ustadz bisa ambil kuliah-kuliah yang kira-kira yang dibutuhkan belum terkuasai dengan baik. Misalnya metodologi penelitian. Iya, saya soalnya dari eksak pindah ke ini kan kualitatif, pindah ke sosial ini agak beda nih. Dulu kita dengan bahan penelitian bisa olah gitu langsung. Ini harus dengan kayak wawancara, apa data-data dikumpulkan macam-macam Pak Prof. Ya, Pak Ustadz ini latar belakangnya kimia. Iya, teknik kimia. Yang penelitiannya itu kuantitatif. Kita pindah ke manajemen pendidikan, maka di situ penelitiannya adalah ilmu sosial. Karena itu metode penelitian sosial itu perlu Pak Ustadz. Sehingga nanti mengambil mata kuliah yang metodologi saja. Kalau materinya Bapak sudah luar biasa, ya tinggal metodologinya saja. Ya, nah dari situ
by riset itu kan harus mandiri, hingga mahasiswa memang harus memanage, harus mengatur betul ya kapan menulis, dan ada persyaratan harus menulis di jurnal, 3 jurnal. 3 jurnal minimal Prof ya. 3 jurnal, dan Pak Ustadz menurut saya sudah biasa karena lulusan ya Jeddah ya. S1 di UGM, S2 di Riyadh. Di Riyadh. Beliau lulusan dari Riyadh, sehingga di luar negeri itu kalau jurnal itu udah menjadi budaya, sehingga ketika di Indonesia saya kira tidak akan mengalami kesulitan. Ya. Kiat-kiat untuk penelitiannya gimana Pak Prof? Menulis sampai saya selesai. menyarankan ini tidak hanya Pak Ustadz ya, termasuk yang lain ya, untuk by riset. Coba kita berangkat dari apa yang kita hadapi. Nah, apa yang kita hadapi itu tentu ada masalah. Ya, ada masalah. Ya, ketika awang-awangnya Pak Ustadz atau peneliti yang lain, kita seharusnya begini. Ya. Tetapi yang terjadi kok masih sampai ini, lah disitulah ada kesenjangan. Nah, disitulah yang kita selesaikan. Kita pecahkan itu ya kita problemnya. Di situ, sehingga kita berangkat dari persoalan yang ada di masyarakat. Ya, kalau Pak Ustadz ini pondok ya, tentu mengatur sekian banyak, tentu kesulitan. Kadang-kadang apa yang ada di sini ya itu tidak masuk ke bawah ya. Maka disitulah ketika ada persoalan di bawah, nah berarti di situ ada kesempatan untuk menyelesaikan. Saya menyarankan berangkat dari itu saja. Berangkat dari masalah yang ada di masyarakat. Kita pecahkan gitu. Kita pecahkan dari situ. Jadi ilmunya kan empirik. Ya. Jadi apa yang Bapak alami ya nanti. Karena saya mengusulkan sebenarnya 2 hal, bisa kualitatif ya, bisa kuantitatif juga. Pengembangan model. Oh, kualitatif dan pengembangan model. Ada modelnya yang bisa diterapkan di tempat lain ya. Bisa punya konsep mengembangkan model yang ada di pondok itu. Nah, itu tinggal disistematisasi aja. Saya mengembangkan, kemudian persoalan-persoalan yang ada tadi diselesaikan aja. Ya, insyaallah. Nanti sudah akan jadi hasil riset yang empirik karena sudah dilakukan oleh Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz tinggal melaporkan aja, kemudian menteorikan, istilah saya disistematisasi ya, sehingga nanti menjadi satu kesimpulan dan itu akan berguna untuk masyarakat. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan Pak. Doakan juga mudah-mudahan cepat selesai juga. Iya. Dan Pak Ustadz ini tentu saya terima kasih ya karena para pemirsa, Pak Ustadz ini hadir di UNY untuk menandatangani kerjasama. Pak Ustadz nanti akan mengusahakan laboratorium pendidikan karakter. Ya, insyaallah mudah-mudahan manfaat juga untuk UNY. Terima kasih. Dan ini jadi intinya sih sebenarnya amal jariah Pak Prof. Ya, betul. Amal jariah bersama dengan Pak Prof dan UNY dengan Muhammadiyah. Mudah-mudahan akan muncul dari lab ini generasi-generasi muda yang bertakwa, selain juga tentu saja punya pendidikan akademik yang bagus. Ya, saya kira itu Pak Ustadz. Ya. Dan saudara ini memang serba cepat ya. Iya. Minggu yang lalu kita ketemu langsung kita realisasikan. Ya, karena kami tidak ingin terlambat. Jadi mengambil kesempatan itu harus cepat. Karena kesempatan tidak datang 2 kali, 3 kali. Ya, mudah-mudahan. Begitulah ada langsung kita ambil. Ya, dan ini sesuai dengan visi UNY, leading in character education. Ya, nah disitulah pendidikan karakter dan nanti langsung di masyarakat. Jadi pondoknya itu kan untuk 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 bis ya, untuk bis belajar, tapi hakikatnya nanti adalah belajar di masyarakat. Iya, betul. Saya gitu. Baik Pak Prof, makasih waktunya. Terima kasih, Pak Ustadz, diskusi kali ini mudah-mudahan manfaat. Amin. Dan mudah-mudahan bisa di waktu lain lagi berdiskusi ilmu-ilmu yang manfaat bisa dibagi oleh Pak Prof. Amin. Ya, demikian kita doakan Pak Prof mudah-mudahan sehat terus dan Allah berikan beliau kesehatan, umur panjang, dan terus kita semuanya mendapatkan manfaat ya dari diskusi semacam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bisa diterapkan juga untuk yang lainnya dan Allah mudahkan untuk kita dalam semua urusan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.